Siapa sih yang tidak sumringah dengan uang di dunia ini? Selain untuk kebutuhan sehari-hari, dengan uang kita juga bisa mendapatkan apa yang kita mau dan pergi kemanapun yang kita inginkan dengan uang. Tapi tahukah kamu, sejarah uang dalam peradaban manusia cukup panjang. Alat tukar utama dan transaksi jual beli ini mengalami banyak transformasi sebelum menjadi bentuk kertas dan koin seperti sekarang ini. Bahkan di era super canggih seperti saat ini, pembayaran sudah bisa dilakukan secara digital. Misalnya saja melalui gawai, tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik. Nah, sejarah perkembangan uang di dunia terbagi dalam 6 tahapan, yakni prabarter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Mari kita sama-sama membahas tentang sejarah terciptanya uang. Sebelum terciptanya uang sebagai alat tukar transaksi ekonomi, ada yang namanya tahap prabarter, yakni manusia memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka berburu dan mengumpulkan bahan pangan sendiri. Pada tahap barter, manusia mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut tentu selaras dengan prinsip manusia sebagai makhluk sosial. Di tahap barter, manusia saling tukar-menukar barang sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama beberapa hari ke depan pada saat itu. Semakin berkembangnya pemikiran manusia, mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Oleh karenanya, manusia mulai menggunakan barang seperti kulit, kaleng, kopi, garam, manik-manik, hingga hasil pertanian lainnya yang digunakan sebagai upah atau gaji para pekerja. Barang-barang tersebut lantas dijadikan alat transaksi yang disepakati oleh masyarakat. Uang barang memiliki kelemahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama, maka dari itu mulailah manusia mencari barang yang memiliki ketahanan lebih lama, yakni besi. Selain besi, ada juga bahan-bahan material lainnya yang dijadikan alat tukar pada masa uang pasca barang. Kala itu besi paling umum digunakan karena memiliki fisik yang tidak mudah rusak dan tahan lama. Salah satunya kaum Olybia di Ukraina. Mereka menciptakan uang mata panah yang digunakan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Uang tersebut digunakan sebagai mata uang resmi di daerah yang dikenal sebagai nama Great Scythia, sebuah wilayah yang mencakup beberapa wilayah lain seperti Ukraina, Asia Tengah, Eropa Timur, Kaukasus Utara, dan Rusia. Uang pasca barang juga terdiri dari berbagai bentuk seperti lumba-lumba dan skop dengan bahan dasar besi. Namun uang pasca barang tidak memiliki mata uang dan hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Di masa ini, uang logam pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 580 sebelum Masehi. Uang logam ini tercetak dari elektrum, campuran emas 75% dan juga perak 25% dengan gambar singa. Pada saat itu, uang logam itu disebut dengan uang stater atau standar dengan bentuk pejal. Selain bangsa Lydia, ada juga masyarakat Aztec dan Yunani yang membuat koin versinya sendiri. Nah, bangsa Yunani lah yang menjadi cikal bakal pembuatan uang koin yang dikenal hingga saat ini karena mereka membuatnya dengan bentuk yang menarik. Yunani berperan besar menyebarkan uang koin dengan dikuasainya beberapa wilayah oleh bangsa ini. Mereka memperkenalkan masyarakat yang belum menggunakan mata uang. Sementara itu, kepulauan yang melakukan perdagangan dengan negara-negara seperti India, China, dan lain sebagainya mulai mencetak uang sendiri pada masa kerajaan Shailendra pada abad ke-8 dengan bahan baku emas dan perak. Seiring berjalannya waktu, mulailah timbul kesulitan ketika jumlah uang logam semakin dibutuhkan. Padahal jumlah logam mulia sebagai bahan dasar uang sangat terbatas. Akhirnya, penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Dari situlah terciptanya uang kertas. Dalam sejarah pemakaiannya sebagai bahan uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama kali menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tiang. Penemunya adalah Cai Lun. Lun membuat uang kertas pertama dari kulit kayu pohon murbi yang daunnya digunakan sebagai pakan ulat untuk industri surat cinta. Selain itu, Cina juga mulai mencetak mata uang Huizi yang digunakan sebagai mata uang resmi negara itu pada masa dinasti Song Selatan tahun 1160. Di sisi lain, ada sejarah yang mengatakan jauh sebelum Lun, ada orang Mesopotamia juga membuat uang kertas. Namun sayangnya mereka gagal karena bahan baku yang digunakan justru tidak sekuat bahan yang dimiliki oleh Lun. Lalu, kapan uang kertas mulai beredar di Indonesia?
Nah, di Indonesia sendiri, maklumat Presiden Republik Indonesia pada 3 Oktober 1945 menemukan jenis-jenis uang yang sementara berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Saat itu, Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah. Pada November 1945, Menteri Keuangan membentuk Panitia Penyelenggara Pencetak Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR Sabarudin di Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pengerjaan uang Republik Indonesia dimulai pada Januari 1946. Pembuat desain dan bahan-bahan induk master berupa negatif kaca dipercayakan kepada percetakan Balai Pustaka Jakarta. Sedangkan pelukis pertama uang Republik Indonesia atau ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946, ditetapkan berlakunya uang Republik Indonesia secara sah mulai 30 Oktober 1946. Dalam Undang-Undang tanggal 1 Oktober 1946 menetapkan penerbitan uang Republik Indonesia. Nah, kalau kamu bagaimana? Sudah menabung untuk keperluan masa depanmu? Silahkan komentar di bawah ya.